Nah, ini yang terpenting. Nah, dengan catatan selama proses menaikkan birahi antara betina dan jantan itu harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lobet Mania, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, amin. Yang masih ternak, mudah-mudahan ternakannya selalu lancar, beranak pinak dan tentunya sukses. Tahapan proses menaikkan birahi pada indukan lovebird. Ya, ini Lobet Mania dan teman-teman semua, salah satu tahapan dalam ternak agar indukan itu bisa cepat produksi, yaitu tahapannya memang ada birahi. Jadi kalau calon indukan itu sudah menunjukkan birahi, otomatis akan menuju ke tahapan berikutnya, yaitu perkawinan. Kalau sudah kawin, tahap berikutnya bisa bertelur, menetas, dan alhamdulillah berarti sudah bisa berproduksi. Nah, tapi yang di sini yang ingin saya jelaskan yaitu pada tahapan proses birahi. Kenapa saya ingin bahas di sini? Yang membuat indukan lovebird itu tidak cepat kawin itu karena tingkat birahinya yang berbeda. Yang jantan sudah birahi sekali, sudah minta kawin, ternyata yang betina belum. Dan itu sudah dan sangat terjadi karena apa? Karena tingkat birahinya itu berbeda. Walaupun sudah jodoh, tapi kalau tingkat birahinya tidak sama-sama birahi, itu agak susah untuk melakukan proses perkawinan. Nah, ini yang ingin saya jelaskan di sini yaitu proses tahapan menaikkan birahi. Menaikkan birahi di sini baik jantan maupun betina biar sama-sama birahi semua dan tentunya nanti bisa langsung hasil. Nah, langsung saja Lobet Mania dan teman-teman semua, ini berarti dengan catatan indukan ini, calon indukan ini sudah usianya yang sudah mapan ya. Kalau usianya belum mapan ya didongkrak birahinya pun juga agak susah. Nah, usia mapan di sini berarti di usia yang 8 bulan up, intinya sudah siap untuk berproduksi. Oke, tahapan pertama yaitu mandi jemur. Nah, seperti ini, dijemur di sinar matahari yang pagi. Habis dimandikan langsung dijemur tanpa ada makanan atau minuman. Jadi biar dia fokus untuk penjemurannya. Seperti yang ada di video ini, baru saja saya mandikan, terus ini masih proses penjemuran. Nah, setelah dijemur, berapa waktunya Om? Nah, untuk waktu penjemuran karena ini untuk mendongkrak birahi berarti durasi jemurnya agak lama, paling tidak 1 jam itu untuk proses penjemuran di pagi hari dari pukul 8 pagi sampai jam 9 pagi. Nah, itu untuk proses penjemurannya dilakukan setiap pagi. Nanti bisa dilihat setelah 1 minggu baru nanti akan kelihatan hasilnya. Itu untuk tahapan pertama, berarti mandi dan jemur. Dijemur setiap hari pagi. Terus yang kedua apa? Nah, yang kedua untuk menaikkan tingkat birahinya yaitu dengan EF. Nah, EF di sini bisa menggunakan kangkung seperti yang ada di video. Kita full kangkung setiap hari, kita genjot dengan kangkung terus. Ya, memang agak sedikit repot, kita harus menyediakan kangkung, harus beli, harus ada stok kangkung, kita potong-potong, tidak masalah, tapi yang penting nanti hasilnya juga akan kelihatan. EF yang di sini bisa kangkung. Nah, karena untuk kangkung itu cepat sekali untuk mendongkrak birahi. Bisa juga menggunakan di selang-seling menggunakan jagung manis. Nah, seperti ini.
Jagung manis juga sangat bagus sekali untuk mendongkrak birahi biar tidak bosan. Jadi diselang-seling biar lobetnya itu juga tidak terlalu bosan dengan menu makanan yang ada atau yang kita sediakan. Intinya setiap hari didongkrak terus dengan kangkung dan jagung manis. Nah, tahapan berikutnya apa? Nah, tahapan berikutnya bisa juga menggunakan multivitamin. Silahkan bisa cari vitamin yang arah atau fungsinya itu lebih kepada meningkatkan birahi. Biasanya untuk vitamin itu berarti dicampurkan pada cepuk minumannya. Itu pun durasinya, itu pun pemberian itu 1 hari, setiap hari pun dikasih tidak masalah, tapi dengan dosis yang sudah ditentukan atau aturan pakainya sesuai dengan petunjuk. Intinya dongkrak terus juga dengan multivitamin. Nah, dengan 3 tahapan itu 1 minggu, silakan Lobet Mania akan bisa merasakan sendiri nanti tingkat birahinya akan sama. Nah, ini yang terpenting. Nah, dengan catatan selama proses menaikkan birahi antara betina dan jantan itu harus dipisah, tidak boleh bersama dalam satu kandang. Nah, itu yang sering kesalahannya di situ. Alasannya apa, Om? Nah, alasannya kita masih fokus untuk menaikkan birahi. Kalau semisal digabung, nanti dia juga akan merasa terganggu dengan calon pasangannya. Jadi dipisah, tapi diperlihatkan. Nanti kalau sudah birahinya sudah naik, otomatis nanti akan ada tertarikan. Baik jantan tertarik dengan betina, begitu pula dengan sebaliknya. Baru nanti setelah waktu 1 minggu, baru digabung, dijemur, nanti akan kelihatan. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti ini yang ada di video seperti ini, nah itu artinya sudah jodoh. Dan paling tidak kalau sudah jodoh itu tingkat birahinya pun juga sama. Dan kunci yang terakhir yaitu pemberian menunya, porsi menunya itu harus sama. Baik jantan maupun betina, menu porsinya harus sama semua. Porsi jemurnya harus sama, porsi untuk pemberian EF-nya pun juga sama, termasuk multivitaminnya pun juga sama. Insya Allah dengan menu yang sama, durasi yang sama, akan menghasilkan tingkat birahi yang sama. Ya, itu Lobet Mania dan teman-teman semua, sedikit referensi buat Lobet Mania dan teman-teman semua yang ingin menaikkan birahi pada indukan lobet. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lobet Mania.